Perjalanan karir Anda, smart listeners, kita tahu pasti pernah terfikir sebuah pemikiran. Sebenarnya apa yang saya lakukan ini sudah tepat belum sih? Sebenarnya ketika saya bekerja, maknanya apa ya? Atau ketika saya hidup, apakah saya hidup untuk bekerja atau sebaliknya, saya bekerja untuk hidup? Pasti pernah terpikir ya. Namun, apakah esensi sebenarnya ungkapan tersebut? Apakah kita bekerja untuk hidup atau kita hidup untuk bekerja? Selamat pagi smart listeners, selamat datang kembali di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat, bersama dengan saya Tasya Rustama yang akan memandu Anda dalam program Smart Happiness. Kita akan berbincang bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Arfan. Cerah sekali di sana, backgroundnya sepertinya berbeda ya. Oh ya, saya sedang ada di kawasan Seminyak di Bali. Wow, di Bali. Tapi bukan liburan sih. Oke, Ya ini sekalian ya. sedang melayani klien, jadi bukan acara liburan Ah, ya. Kebetulan ini saya sedang oke. melayani teman-teman dari Kementerian Ketenagakerjaan. Semoga lancar Pak Arfan. Tapi berkat Zoom kita jadi bisa terhubung ya, walaupun Pak Arfan dimanapun berada, ada di Betul. Bali begitu. Saya sekarang di rumah nih, smart listeners, dan jadi kita bisa tetap terhubung dan siaran di pagi hari ini. Namun Pak Arfan, kita akan berbincang seputar topik yang menarik di kesempatan pagi hari ini ya, seputar bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja. Ini kan Ya, sebuah dilematis yang tentu saja dirasakan semua orang dewasa begitu kan yang harus betul. bekerja. Nah, sebelum kita bahas itu, Pak Arfan mungkin izin untuk dibahas dulu lagunya di kesempatan pagi hari ini. Baik. Ini semangat sekali begitu kan, dan tentu saja bisa menimbulkan energi positif. Namun tentang apa lagunya Pak Arfan? Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Lagu kita pada pagi hari ini judulnya adalah Work, yang dinyanyikan oleh Rihanna feat Drake ya. Jadi lagu ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan Rihanna dulu waktu dia meniti karir ya. Dia harus bekerja keras, mengorbankan segalanya ya, pikiran, perasaan, waktu, energi ya untuk mencapai hal yang dia impikan. Ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya, bahwa tidak ada di dunia ini sebenarnya yang tidak bisa kita capai kalau kita mau berkorban ya. Nah, jadi mari kita lihat lirik dari lagu ini ya. Dia bilang work 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 gitu ya. Kerja 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 kerja. He said me happy work 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 work. Dia mengatakan padaku harus kerja 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 ya. He see me do me. Dia melihatku dirt 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 ya, kotor 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 gitu ya. Ya, jadi when you go ya, saat kau pergi, learn 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 learn, belajar 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 ya. Diriku tidak peduli ya jika dia hurt 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 gitu ya. Ini lagunya lucu juga gitu ya, menyakiti 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 ya. Dry me a desert him ya, kering diriku tinggalkan dia. No time to having you lurking ya, tidak ada waktu untukmu mengintai ya. Dia pergi bersikap seperti dia tidak menyukainya. Kau tahu aku memperlakukanmu paling baik ya. Nobody touch me, you no righteous ya. Tak seorang pun menyentuhku, kau tidak benar ya. Nah, all that I wanted from you was to give me. Semua yang kuinginkan darimu adalah untuk diberikan padaku. Something that I never had. Sesuatu yang aku tidak pernah miliki. Something that you've never seen. Sesuatu yang belum pernah kau lihat. Something that you've never been. Sesuatu yang kau tak pernah ada. But I wake up and act like nothing's wrong. Tapi aku sadar, aku bangun dan bersikap seperti tidak ada yang salah. Just get ready. Hanya bersiap-siap. Work, 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 ya. Kemudian tadi apa? Ya, dirt, 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 dirt. Kemudian learn, 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 learn. Jadi ya, kerja, 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 kerja. Kotor, 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 kotor. Kemudian belajar, belajar, belajar. Before the tables turn, 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 turn. Sebelum keadaan berubah, 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 berubah. Ah, kira-kira begitu, Tasya. Wow, oke. Berarti bisa dibilang berarti maknanya ini kalau kita walk, 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 bekerja, 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 kotor, 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 iya kotor-kotoran begitu dengan pekerjaan yang kita lakukan begitu ya, terlepas apapun pekerjaan kita ya.
kemudian walk, 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 dirt, 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 learn. Berarti ini kan Belajar. sebuah kata yang belajar, berarti belajar, belajar, belajar terus. Begitu Pak Arfan? Betul, betul sekali. Jadi ya kalau bekerja itu harus mau kotor, artinya harus Mhm. mau berkorban. Nggak bisa kita mencapai apa yang menjadi mimpi kita tanpa pengorbanan, dan harus belajar gitu. Mhm. Itu Tasya. Oke, baik. Kita jeda dulu Pak Arfan sejenak untuk pembahasan lebih komprehensif. Namun sebelum kita jeda Smart Listener, saya ingatkan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini di 0812 11 12 959. Kita masih membahas sebuah topik yang menarik, bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja. Menurut pengertian Anda sendiri, sebenarnya bekerja itu apa sih? Begitu ya, karena kan setiap orang nih kadang-kadang kalau misalnya KBBI sih ada pengertiannya Smart Listeners, tapi makna bekerja sendiri untuk Anda itu seperti apa? Apakah bekerja itu ya mencurahkan segala tenaga dan upaya kah atau seperti apa? Boleh sampaikan opini Anda, dan Anda juga yang mungkin ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini, silahkan di 0812 11 12 959 dan YouTube channel Radio Smart FM. Ada live chat di sana, Anda bisa bergabung bersama dengan kami, dan pastikan dimanfaatkan waktu kebersamaan 1 jam kita dalam program Smart Happiness. Kita jeda sejenak untuk satu commercial break berikut ini. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Di pagi hari ini kita masih membahas topik bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja. Orang biasanya ya Pak Arfan ya, mungkin berpemikiran bahwa ya namanya bekerja itu ya untuk hidup begitu kan. Kalau nggak bekerja ya kita nggak bisa hidup, kita nggak bisa dapat uang, begitu kan konsepnya. Namun kalau misalnya bisa dibenturkan Pak Arfan, sebenarnya dua pemahaman ini seperti apa sih dalam pengaplikasiannya? Mungkin Pak Arfan bisa menjabarkan, silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Jadi ini pertanyaan yang harus kita jawab nih. Jadi coba nanti teman-teman semua sampai dengan jam 8 ya, coba teman-teman renungkan dua pertanyaan ini. Karena jawaban kita pasti salah satu dari dua pertanyaan ini. Dan jawaban tersebut akan menggambarkan teman-teman, apakah Anda bahagia atau tidak dalam bekerja. Itu ketahuan dari dua pertanyaan ini. Ya, apakah Anda bahagia atau tidak bahagia atau biasa-biasa aja, itu akan ketahuan. Jadi siapa Anda, bagaimana Anda memaknai hidup, bagaimana Anda memaknai pekerjaan Anda, itu akan tergambar. Ya. Jadi, dan jawaban apapun itu benar, teman-teman. Jawaban apapun benar, yang penting jujur. Ya, please be honest with yourself gitu. Jadi jawaban yang paling diminati itu pasti adalah apa? Yang paling banyak dijawab orang kira-kira menurut Tasya apa? Bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja? Yang mana kira-kira Tasya? Bekerja untuk hidup Pak Arfan. Betul. Betul. Jadi bekerja adalah untuk membiayai kehidupan, kan? Bukankah kita tidak dapat hidup kalau kita tidak bekerja, kan? Gimana caranya? Semuanya perlu uang. Biaya hidup makin lama makin mahal. Bahkan sekarang kan orang sering kali bilang, jangankan untuk biaya hidup, mau ke toilet saja harus bayar, gitu ya. Jadi kalau saya nggak bekerja, ya gimana caranya saya bisa hidup, gitu. Nah itu paradigma pertama yang paling banyak diyakini oleh setiap orang, gitu. Jadi bekerja adalah untuk membiayai kehidupan. Nah paradigma kedua, gitu ya, yaitu hidup untuk bekerja. Hidup untuk bekerja. Ini banyak orang yang menjawab, oh no, gitu ya. Memangnya hidup hanya untuk bekerja, gitu. Bukankah bekerja hanya salah satu dari berbagai aspek yang ada dalam kehidupan? Benar nggak? Kan kehidupan itu ada banyak aspeknya. Bekerja itu hanya salah satu aspek dari kehidupan. Bahkan bagian terindah dari hidup itu adalah ketika kita berada bersama orang-orang yang kita cintai. Dan berada bersama orang-orang yang kita cintai itu berarti itu bukan di tempat kerja, tapi di rumah. Gitu ya Tasya ya. Jadi otomatis orang akan mengambil mindset yang pertama, ya bekerja itu ya untuk hidup, gitu. Bekerja itu adalah konsekuensi dari kehidupan. Karena kalau kita tidak mau bekerja, ya kita tidak bisa hidup, tidak bisa membiayai hidup. Berarti kalau begitu, kalau kita setuju dengan mindset atau paradigma yang pertama, berarti saya bisa menyimpulkan begini, berarti pekerjaan itu adalah cara untuk membiayai kehidupan. Setuju nggak? Oke,
Pekerjaan adalah cara untuk membiayai kehidupan. Berarti yang penting bukan pekerjaannya, tapi kehidupannya kan? Hmm. Karena kita mau hidup yang layak, maka kita harus membayar keinginan kita itu dengan bekerja. Itu namanya bekerja untuk hidup. Gitu ya. Nah, seandainya ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk membiayai kehidupan selain bekerja, maka cara itu akan kita ambil. Benar. Ya karena nggak ada cara lain, ya gimana ya supaya saya dapat uang, ya saya harus kerja. Karena saya harus kerja, ya terpaksa karena saya harus hidup, maka terpaksa saya harus kerja. Jadi kita merasa terpaksa itu harus bekerja itu karena untuk membiayai kehidupan. Tapi kalau ada cara lain nih untuk membiayai kehidupan yang nggak harus bekerja, ya saya nggak akan melakukan pekerjaan. Misal, saya dapat warisan gitu. Ya, saya dapat warisan dari orang tua saya, bisa untuk hidup 7 turunan gitu ya. Saya tidak akan bekerja dong. Ngapain bekerja? Karena memang tujuan dari bekerja itu adalah untuk kehidupan. Kalau udah bisa hidup tanpa bekerja, ngapain bekerja gitu? Ya. Itu mindset yang pertama. Nah, kira-kira orang yang punya mindset seperti itu di tempat kerjanya bahagia nggak? Itu yang harus kita jawab. Coba, saya bekerja itu karena saya harus hidup. Pekerjaan adalah cara saya untuk membiayai kehidupan. Jadi kalau ada cara yang lain untuk membiayai kehidupan, yang lain yang bukan bekerja, ya saya akan memilih cara yang lain. Yang penting saya bisa hidup. Seperti kalau apa? Ya itu dapat warisan atau menang lotre, misalnya gitu ya. Ya ngapain lagi saya harus bekerja? Uang tujuan bekerja adalah untuk hidup kok. Saya udah bisa hidup kok tanpa bekerja. Atau saya punya tabungan yang cukup misalnya untuk hari tua. Ya udah ngapain lagi gitu. Berarti kira-kira kalau saya punya mindset seperti itu, saya bahagia nggak di tempat kerja? Karena dasarnya adalah terpaksa, jika diambil dari kesimpulan tersebut mungkin tidak ya Pak Arfan? Pasti tidak, pasti tidak. Jadi ini karena udah nggak ada cara lain aja nih. Kalau masih ada cara lain, ngapain saya repot-repot setiap pagi harus berangkat kantor, kena macet, terus udah gitu stres lagi, banyak tuntutan dari atasan, banyak tuntutan dari customer gitu. Saya menggadaikan kesehatan saya akhirnya untuk pekerjaan ini gitu. Kalau masih ada cara lain, ngapain kerja? Uang tujuannya adalah hidup kok. Nah itu mindset yang pertama. Itulah bedanya dengan mindset yang kedua. Mindset yang kedua mengatakan, ya memang kita hidup itu untuk bekerja. Bahkan ini bisa ditarik ke pertanyaan yang lebih mendasar lagi. What on earth am I here for? Kenapa sih kita ada di dunia ini? Kenapa sih kita dikirim oleh Tuhan ke dunia ini? Untuk apa sih? Kan pasti ada maksudnya kan? Nggak mungkin tuh ujuk-ujuk ada Arfan Pradiansyah, ada Tasya Rustama, kan nggak mungkin. Kenapa? Pasti ada maksudnya. Kita ini bukan terjadi secara kebetulan gitu. Tasya itu bukan ada di dunia ini secara kebetulan gitu. Pasti ada sesuatu, ada maksud. Kenapa kok yang dikirim ke dunia ini Tasya, bukan yang lain gitu. Nah, dari hasil perenungan saya, kenapa sih saya dikirim Tuhan ke dunia ini? Saya dikirim Tuhan ke dunia ini tidak lain tidak bukan untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Saya dikirim Tuhan ke dunia ini untuk menjadi manfaat bagi dunia ini, bagi bumi ini, bagi orang-orang yang ada di sekitar saya, menjadi manfaat. Gitu kan? Dan bagaimana caranya kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain? Gimana caranya? Kalau bukan bekerja. Gimana caranya saya bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia? Kalau saya tidak bekerja menjadi motivator, gimana caranya? Mau ngapain gitu? Gimana caranya Tasya menjadi manfaat bagi banyak orang kalau Tasya tidak bekerja di Smart FM misalnya sebagai host yang melayani banyak talk show di Smart FM? Itulah, dengan cara itulah Tasya membuat Indonesia menjadi lebih baik, melayani banyak orang gitu. Jadi memang hidup ini memang diciptakan Tuhan untuk melayani banyak orang. Nggak mungkin ada sesuatu di dunia ini bahkan tidak untuk kemaslahatan banyak orang. Pasti segala sesuatu itu diciptakan untuk membuat situasi, keadaan, kondisi menjadi lebih baik lagi gitu. Nah itulah mindset yang kedua. Jadi memang hidup kita ini adalah untuk bekerja. Bekerja di sini boleh bekerja yang dibayar maupun yang tidak dibayar gitu. Yang penting kita bekerja, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, maka kita sudah keluar dari jalur, keluar dari alasan kenapa Tuhan mengirim kita ke dunia ini. Jadi itu mindset kedua, hidup ya untuk bekerja memang.
Nah, orang yang punya mindset itu kira-kira menurut Tasya bahagia nggak bekerjanya? Kemungkinan akan bekerja ya, karena menjadikan pekerjaan itu sebagai salah satu bagian dari kehidupannya dan juga tujuannya, begitu kan? Bahkan bukan hanya itu, alasan Alasan. kenapa dia Ya, ada di dunia ini, kenapa dia dikirim Tuhan ke dunia ini, alasannya adalah apa? Ya untuk bekerja. Kalau bukan untuk bekerja, untuk apa lagi? Karena kalau kita ingin memberikan manfaat, tidak mungkin kita bisa memberikan manfaat bagi dunia ini kalau kita tidak bekerja. Nggak mungkin. Itu, Tasya. Baik, secara mendasar Pak Arfan, saya izin untuk mendasar lagi begitu ya. Sebenarnya bekerja yang dimaksud di sini itu seperti apa sih? Melakukan kegiatan kah? Atau seperti apa? Atau melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain? Silakan Pak Arfan. Ya, tentunya melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Kalau hanya melakukan kegiatan, ya semua orang melakukan kegiatan pasti. Tapi betapa banyaknya kegiatan-kegiatan itu yang tidak memberikan manfaat bagi banyak orang. Bahkan bagi diri sendiri pun nggak beri manfaat gitu. Buat apa kan? Jadi Tuhan mengirim kita ke dunia ini kan untuk menjadi manfaat gitu. Segala sesuatu tuh diciptakan kan untuk menjadi manfaat. Misalnya ya, jangankan Tuhan. Orang saja misalnya bikin ballpoint ini untuk menjadi apa? Manfaat kan? Manfaat, iya. Bikin kacamata untuk menjadi apa? Manfaat. Bikin jam tangan untuk menjadi apa? Manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya buat apa gitu? Itu. Jadi ketika kita bicara mengenai bekerja, tentu saja bekerja ini adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika dia bermanfaat bagi orang lain, dia akan menjadi manfaat juga bagi diri kita sendiri. Itu tadi. Berarti itu akan kembali lagi kepada diri kita ya. Dan, pasti. Pak Arfan, untuk ini kan kita sudah membahas bagaimana mindset atau pandangannya. Apakah itu akan termanifestasi terhadap perlakuannya atau unsur-unsur dalam kehidupan orang tersebut jika mungkin punya dua mindset ini? Ketika dia bekerja untuk hidup, akan seperti apa sih begitu ya yang dia lakukan, tercerminnya begitu kan? Kemudian ketika dia hidup untuk bekerja, apa sih yang ia lakukan begitu, perbedaannya dalam melakukan ini semua. Namun karena waktunya terbatas, kita harus jeda dulu mungkin ya Pak Arfan ya, agar pembahasannya lebih komprehensif. Dan di kesempatan pagi hari ini untuk bergabung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0812111299 atau YouTube channel Radio Smart FM. Sudah ada beberapa orang yang bergabung di kesempatan pagi ini, Pak Arfan, seperti Pak Alex Andaro dari Pontianak, katanya di sana cuaca berawan. Nah, kalau menurut beliau, kita hidup itu untuk bekerja karena Tuhan mengirimkan kita ke dunia ini untuk bekerja, untuk melayani Tuhan dan masyarakat serta keluarga. Selama di dunia ini kita selalu bekerja terus setiap hari untuk melayani sesama dan Tuhan bukan hanya di dunia tapi di akhirat nanti apa yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan. Izin untuk direspon begitu ya Pak Arfan di sesi selanjutnya dan tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Anda sekali lagi kami undang di 0812 11 12 959 kita jeda.